Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang ini saya akan melakukan penyuluhan yaitu tentang gizi seimbang pada masyarakat kelurahan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah, apakah Ibu tahu apa itu gizi seimbang? Ya, Bu. Apa Ibu? Gizinya cukup. Baik. Gizi seimbang adalah suatu proses organisasi goblok Belanda. Baiklah, gizi seimbang itu adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Selanjutnya, prinsip gizi seimbang. Masa masyarakat merupakan saat terjadinya perubahan-perubahan cepat dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial. Pada masa ini, terjadi kematangan seksual dan tercapainya bentuk dewasa karena pematangan fungsi endokrin. Pada saat proses pematangan fisik juga terjadi perubahan komposisi tubuh. Periode adolensia ditandai dengan pertumbuhan yang cepat atau growth spurt, baik tinggi badan maupun berat badannya. Pada periode ini, kebutuhan zat gizi tinggi karena berhubungan dengan besar tubuh. Growth spurt pada anak laki-laki yaitu umur 12 sampai 14 tahun. Pada anak perempuan antara 10 sampai 12 tahun. Apakah ibu-ibu tahu apa saja yang mempengaruhi gizi seimbang? Tidak. Baik, yang pertama adalah aktivitas fisik, yang kedua lingkungan, yang ketiga ekonomi, yang keempat pengobatan, yang kelima depresi dan kondisi mental, yang keenam penyakit, yang ketujuh stres. Yang pertama, kebutuhan zat gizi seimbang bagi masyarakat. Yang pertama, energi. Energi untuk tubuh diukur dengan kalori diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan dihasilkan dari karbohidrat, protein, lemak. Yang kedua, protein. Peran protein yang utama adalah memelihara dan mengganti sel yang rusak, mengatur fungsi fisiologis organ tubuh. Yang selanjutnya, lemak. Lemak merupakan sumber energi yang dapat disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Konsumsi lemak yang berlebihan pada usia masyarakat tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuh, khususnya kadar kolesterol. Yang selanjutnya ada serat. Pada manusia, usia masyarakat serat diperlukan untuk memungkinkan proses buang air besar, menjadi teratur dan menghindari penyakit. Selanjutnya ada mineral. Mineral dibutuhkan masyarakat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Sungguh pun demikian, perannya sangat penting dalam berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Kebutuhan mineral pada masyarakat yaitu ada kalsium, zat besi, Na, dan air. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin dibutuhkan untuk mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh, mempertahankan fungsi berbagai jaringan, serta mempengaruhi dalam pembentukan sel-sel. Kebutuhan vitamin usia masyarakat, yang pertama ada vitamin A, yang kedua ada vitamin B1, B, C, vitamin D, dan vitamin E. Selanjutnya ada masalah gizi pada masyarakat. Yang pertama ada obesitas. Walaupun kebutuhan energi dan zat-zat lebih besar pada masyarakat daripada dewasa, tetapi ada sebagian masyarakat yang makanannya terlalu banyak melebihi kebutuhannya, sehingga menjadi gemuk. Aktif berolahraga dan melakukan pengaturan makanan adalah cara untuk menurunkan berat badan. Diet tinggi serat sangat sesuai untuk para masyarakat yang sedang melakukan penurunan berat badan. Pada umumnya, makanan yang serat tinggi mengandung sedikit energi. Dengan demikian dapat membantu menurunkan berat badan. Di samping itu, serat dapat menimbulkan rasa kenyang sehingga dapat menghindari ngemil makanan atau kue-kue. Yang selanjutnya
ada kurang energi kronis atau KEK. Pada masyarakat, badan kurus atau disebut kurang energi tidak sesuai berupa akibat terlalu banyak olahraga atau aktivitas fisik. Pada umumnya adalah karena makan terlalu sedikit. Masyarakat perempuan yang menurunkan berat badan secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional, sering takut gemuk seperti ibunya atau dipandang lawan jenis kurang seksi. Yang ketiga ada anemia. Anemia karena kurangnya zat besi adalah masalah yang paling umum dijumpai terutama pada perempuan. Zat besi diperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah dikonversi menjadi hemoglobin, beredar ke seluruh jaringan tubuh, berfungsi sebagai pembawa oksigen. Masyarakat perempuan membutuhkan lebih banyak zat besi daripada laki-laki. Agar zat besi yang diabsorpsi lebih banyak tersedia oleh tubuh, maka diperlukannya bahan makanan yang berkualitas tinggi seperti daging, hati, ikan, ayam. Selain itu, bahan makanan yang tinggi Fe. Selanjutnya ada pola makan yang baik. Apakah ibu-ibu tahu apa itu pola makan yang baik? Tahu. Apa buah? Banyak makan buah. Yaitu yang pertama adalah syukuri dan nikmati ragam makanan. Banyak makan sayur dan buah-buahan yang cukup. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Biasakan sarapan. Biasakan minum air putih yang banyak. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Lakukan aktivitas fisik yang cukup mempertahankan berat badan normal. Baiklah ibu-ibu, sekian dari penyuluhan saya hari ini. Apakah ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak. Baik, saya tutup penyuluhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.